Diselimuti dendam, pelatih Thailand U19 komentari kualitas Timnas Indonesia U19. Tertawa puas, Indra Syafri sindir balik wartawan Vietnam. Getol kritik STY, Bung Toel tantang hujatan netizen. Pemain berdarah Belanda Palembang terbuka bela Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Diselimuti dendam, pelatih Thailand U19 komentari kualitas Timnas Indonesia U19. Pertandingan puncak Piala AFF U19 2024 antara Indonesia dan Thailand menyajikan duel sengit. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara dan mencatatkan sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut berlangsung ketat dan menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Baik Indra Syafri maupun Emerson Pereira pelatih Thailand U19 sama-sama menurunkan skuad terbaiknya demi trofi di ajang bergengsi level usia ini. Sebelumnya, Thailand memiliki jadwal yang sangat padat di turnamen ini. Mereka baru selesai melakoni matchday terakhir grup C dengan bermain imbang 1-1 kontra Malaysia Kamis pekan lalu. Setelah itu melakoni semifinal melawan Australia pada Sabtu lalu dan melawan tim tuan rumah pada malam ini. Ya, itu membuat Thailand hanya punya jeda masing-masing 1 hari untuk mempersiapkan pertandingan. Apalagi Emerson Pereira merasa bahwa Timnas Indonesia lebih memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dengan jadwal yang tak sepadat timnya. Namun meski demikian, ia berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan timnya demi menghadapi Garuda Nusantara. Baginya, Indonesia merupakan tim yang sangat bagus, mampu melibas kemenangan di fase grup dengan kebobolan hanya 2 gol. Menurutnya, Timnas Indonesia memang tim yang hebat. Saya pikir Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Saya perlu berbicara tentang posisi kami dalam pertandingan, ujar Emerson Pereira. Tertawa puas, Indra Syafri sindir balik wartawan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri meminta wartawan Vietnam menertawakan timnasnya sendiri yang gagal total di ASEAN Cup U19 2024. Timnas Indonesia U19 sukses melaju ke final usai mengalahkan Timnas Malaysia U19 di babak semifinal pada Sabtu lalu dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang di laga tersebut dicetak oleh Alvarez Buffon di menit ke-78. Keberhasilan itu lantas memantik pesan menohok yang dilontarkan Indra Syafri untuk Vietnam pasca lolosnya Timnas Indonesia U19 ke final ASEAN Cup U19 2024. Diketahui beberapa waktu lalu, publik Vietnam lewat wartawan salah satu media lokal mengejek Indra Syafri setelah Indonesia kesulitan bermain melawan Kamboja di matchday kedua fase grup ASEAN Cup U19 2024. Hal ini lantas membuat pelatih berusia 61 tahun itu geram dan meminta wartawan yang mengejaknya agar mereka menertawakan timnas Vietnam sendiri yang gagal total di ajang ini. AFF ini penting menurut saya, event sepak bola usia muda kan tidak kalah dan menang, itu filosofi sepak bolanya. Untuk mencapai itu semua bersatu padu, biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya, jangan suka tertawakan orang lain. Tertawakan diri sendiri dulu, Vietnam kan tidak masuk, ungkap Indra Syafri. Getol kritik STY, Bung Toel tantang hujatan netizen. Pengamat sekaligus komentator sepak bola Bung Toel memberikan pengakuan jujur soal timnas Indonesia hingga sosok Sintayong di matanya. Bung Toel merupakan sosok pengamat paling vokal menyuarakan ketidaksetujuannya akan ketergantungan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Dalam beberapa kesempatan, Bung Toel juga kerap mengkritik secara lantang pelatih timnas Indonesia Sintayong, baik secara taktik maupun pencapaian sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dia nyinyir lantaran Sintayong belum mempersembahkan trofi untuk timnas Indonesia. Padahal diketahui timnas Indonesia asal Sintayong bakal melakoni 10 pertandingan guna membuka asa ke Piala Dunia 2026.
Masifnya kritikan yang Bung Toel suarakan membuat ia mengungkapkan alasannya tak berhenti dan tetap berbicara lantang mengkritik soal skuad timnas Indonesia dan Sintayong. Dia mengaku karena menyukai bola dan punya pemikiran tentang sepak bola, jadi dirinya hanya menyampaikan saja. Cinta sepak bola, takut ngomong sepak bola kan pasti ada yang aneh. Harusnya kita bicara sepak bola dengan fair play, respect, sportif, kan olahraga. Dia area yang berbeda dengan area-area lainnya. Kalau ngomongin politik takut, ya oke lah. Tapi ngomong sepak bola takut, kan udah agak lain itu. Ucapnya dilansir YouTube R66 Newlytics. Soal kebijakan naturalisasi yang ia singgung, dia berpandangan bahwa hadirnya kompetisi itu muaranya untuk para pemain lokal yang tampil di tim nasional Indonesia. Ia bahkan menyinggung permainan timnas Indonesia yang masih kalah dari Irak, dan juga pemain naturalisasi hingga menyoroti soal jam bermain timnas Indonesia dan kondisi kebugaran pemain. Bung Toel juga meluruskan soal adanya anggapan bahwa dirinya membenci segala hal tentang timnas Indonesia dan juga Sintayong. Saya enggak benci timnas Indonesia, saya enggak benci. Saya enggak benci seseorang, cuma saya mau kasih gambaran itu loh, ungkapnya. Bung Toel mengaku mendapatkan banyak dukungan dari para mantan pemain timnas dari sikapnya tersebut selama ini. Pemain berdarah Belanda Palembang terbuka bela Indonesia. Beda sikap dari seniornya yakni Kevin Dijk dan Miss Hilgers, baik Belanda keturunan Palembang ini terbuka jika ditawari gabung timnas Indonesia. Skuad Garuda yang tak lama lagi bakal bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, tentunya membuat pelatih Sintayong membutuhkan banyak opsi untuk dijadikan andalan di dalam skuadnya. Diketahui timnas Indonesia mulai menarik minat yang begitu besar dari pemain keturunan di Eropa, khususnya Belanda. Hal ini karena para pemain keturunan Belanda yang telah lebih dulu bergabung sukses mempersembahkan sejumlah prestasi gemilang bagi timnas Indonesia. Meski banyak yang berminat, namun supporter skuad Garuda pasti masih ingat jika ada pemain Belanda seperti Kevin Dijk dan Miss Hilgers yang pernah menolak tawaran Sintayong. Namun kini ada satu pemain belakang potensial yang justru akan sangat terbuka apabila timnas Indonesia menawarkannya dalam proyek naturalisasi. Pemain yang dimaksud ialah Damian Oosterhuis, back Belanda berusia 17 tahun dengan postur tinggi menjulang yakni 190 cm yang tertarik bela timnas Indonesia. Damian Oosterhuis mengaku kalau dia punya garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibunya yang asal Palembang, Sumatera Selatan. Damian Oosterhuis memulai karir sepak bolanya di klub amatir Belanda SV Komsket sejak berusia 5 tahun. Beranjak remaja, ia pindah ke CSV Apeldoorn U17 pada 2022. Semusim kemudian, pemain yang beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan itu bergabung ke klub Liga Spanyol yakni FC Malaga City U19. Dan selama berkarir di sepak bola junior, Wonderkid berusia 17 tahun itu mengatakan kalau gol ke gawang Paris Saint-Germain merupakan momen yang paling berkesan untuknya. Belum lama ini, Damian Oosterhuis menjadi rekrutan terbaru klub Liga Belgia Patro S dan U21 yang diresmikan pada awal Juli kemarin. Meski sedang menempuh karir di Eropa, namun Damian Oosterhuis tetap membuka hatinya apabila mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia.